Kawanku, hari ini Udin banyak keluhan dari customer kita, katanya AC-nya kenapa udah mulai netes air ke dalam, ataupun udah bocor. Mari kita simak terus video ini biar nanti kita nggak gagal pemahaman tentang masalah AC rumah Anda, ya kan? Terima kasih sudah subscribe channel Udin Tukang AC Kota Langsa. Semoga kalian selalu mendapatkan video baru lagi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Udin Tukang AC Kota Langsa ya bosku. Kita hari ini ada laporan dari customer kita, katanya AC-nya udah mulai bocor. Ya kan, pertama pagi ditelepon sama dia, ya kan, kita ditelepon sama dia, Bang, kapan naik ke Tua Langcut? Ini area di Kota Langsa ya, karena kita tinggal di Kota Langsa. Kita yang kita kerjakan ini di Aceh Tamiang alias di Tua Langcut. Makanya kita bilang sama dia, Bu, minta maaf Bu, beribu-ribu maaf Bu. Kayak mana kita mau naik ke situ Bu, karena cuma satu kerjaan di situ, kan nggak enak kalau kita minta ongkos sekian. Nggak apa-apa Bang, asal AC-nya kelar dalam bermasalah, nggak bocor lagi, berapapun abang minta kami bayar. Oke, berarti Bu cepet aja Bu. Oke, beres Bang, abang datang aja. Oke, begitu udah deal dengan harga, langsung kita ke lokasi. Sebelum mengetahui apa sebab penyebabnya sehingga AC ini udah mulai bocor, mari kita buka kap ataupun casing dulu. Ini casing udah siap kita buka, baru kita lihat apa sebabnya sehingga AC udah mulai netes air alias udah bocor. Mari kita lihat terus video ini biar nanti kita nggak gagal pemahaman tentang masalah AC rumah Anda yang udah bermasalah. Nah, rupanya ini udah siap kita cuci, udah siap kita buka kan. Nah, pipenya pun udah kotor ya, Masya Allah, lemutnya udah bergerak di dalam parit. Makanya di saat AC hidup ya inilah, karena lubang pembuangan keluar udah tersumbat dengan lemut alias udah penuh lemut. Makanya di saat AC hidup airnya nggak tahu mau buang kemana lagi, makanya di saat udah penuh bocorlah dia, jatuh air ke dalam kamar, habis basah semua lemari ya kan. Ini blowernya, coba kalian tengok, blowernya pun udah mulai kotor. Udah tahu apa sebab penyebabnya sehingga AC ini udah mulai bocor, langsung kita ambil tindakan, mau kita cuci dulu ya. Yang pertama kita cuci satu tahap dulu, kita soprok-soprokan dulu biar pipenya basah merata, ataupun biar lemutnya sebagian jatuh. Kalau udah nanti baru kita sabun sampai bersih. Ini kawanku, rencana AC ini mau kami bongkar kayak macam video yang sudah siap kita posting ya kan. Mau bongkar kayak mana Bang? Mau servis bongkar. Rupanya di saat kita buka baunya banyak yang berkerak. Karena pun kita bawa WD untuk menghilangkan kerak itu biar mudah kita buka, ya udahlah, apa boleh buat, kita servis kayak gini aja. Makanya kita bilang sama customer kita, Bu, nanti Bu kalau sudah siap kita tangani ini ataupun sudah siap kita cuci AC-nya, kalau AC-nya masih bocor, jangan segan Ibu kabarin kami lagi. Kalau udah nanti datang kami ke tempat Ibu, sebelum kami datang ke rumah Ibu berarti kami persiapan dulu apa yang diperlukan dengan AC Ibu, karena AC Ibu ini baunya udah banyak yang bergerak karena pemakaian AC udah lama kan. Habis itu pun AC nggak pernah dicuci bongkar sehingga baut sampingnya udah bergerak semua alias udah apa kita bilang, udah bergerak kayak gitulah kita bilang. Makanya agak ribet kita buka, ya udahlah kita ambil tindakan, kita cuci biasa aja.
Ini udah siap kita pasahkan iPubnya, langsung kita sabun sampai bersih ya kawanku ya. Nah, nanti di dalam parit pun kita sabun juga, di belakang pun kita sabun juga. Supaya apa? Supaya di saat AC udah siap kita tangani, jangan kita balik ke rumah dia lagi. Kenapa kita bilang kayak gitu? Karena nanti perjalanannya jauh, makanya kita ambil tindakan satu tindakan aja. Kecuali nanti bulan-bulan depan baru kita siapkan peralatan, karena udah kita bilang karena udah kita sampaikan juga sama customer yang Bu, pokoknya bisa buka Bu, nantilah kalau servis sekali lagi nanti bawa kita peralatan apa yang dibutuhkan dengan AC, sehingga AC ini biar bisa kita buka, udah siap kita buka baru kita ganti bautnya. Itu alhamdulillah AC udah macam AC baru lagi, dinginku udah maksimal lagi, netesnya nggak bakal lagi, kecuali nanti 5 tahun ke atas baru itu udah biasa. Namanya aja AC dinginnya, AC dingin dengan maksimal. Ini AC sub UCI ya, sub Cina yang pertama keluar kalau nggak salah, makanya AC dingin kali ya sih. Makanya kita bilang selalu sama customer kita, kalau AC kalian yang nggak pernah bermasalah, tolong kalian rawat sebaik-baik mungkin. Jangan kalian panggil tukang ke rumah di saat AC udah bermasalah, baru kalian panggil tukang di rumah. Nanti kalau tukang dibilang AC ibu udah kurang freon, udah habis freon, udah rusak ini, udah rusak itu, nanti udah dibilang tukang nggak jujur, udah bilang tukang olah, padahal bukan. Kita aja gara-gara 70k nggak mau kita merawat AC kita. Itu 70k area Kota Langsa ya, beda, jangan salah-salah. Area Kota Langsa 70k, tapi kalau udah keluar dari Kota Langsa itu harganya udah lain lagi, jangan salah-salah. Kalau cuma satu unit kalau barang yang bisa kita jangkau, berarti kita ambil ongkosnya 150k, jangan salah-salah. Tapi kalau ada 55 unit baru bisa kita ambil cepet ya, 100k. Kalau 1, 2, 3 150k. Karena apa kita bilang kayak gitu? Karena kerjaan yang ada di Kota Langsa udah kita cancel semua. Kadang ada juga yang bisa dia tahan, yang bisa dia tunggu. Kadang-kadang dia nggak sabar, sama juga AC-nya udah bermasalah kayak gini, ya gimana dia mau tunggu, otomatis dia cari tukang lain ya. Ada juga customer dia senantiasa sama kita kan, walaupun AC-nya udah parah bocor, tetap dia tunggu sampai kita selesaikan masalah punya orang baru kita pingin pada dia, walaupun udah 1 minggu baru supaya kita pingin pada dia. Ada juga orang dia nggak mau tunggu, kayak mana kita bilang perlu cepat. Ada juga itu udah perlu cepat. Kalau kita kerja tempat orang, kalau kita lagi kerja tempat orang itu disuruh tinggal sama dia, disuruh pergi tempat dia. Nanti kalau di saat kita minta ongkos sekian, udah dibilang mahal kali. Pertama dia disuruh diburu, kita disuruh pergi tempat dia dulu, tapi di saat giliran kita minta ongkos sekian udah merepet. Kalau ada orang-orang kayak gitu, lebih baik cari tukang lain aja, gak usah sama Udin, karena Udin orangnya nggak perlu kayak gitu. Kita yang penting janji sama orang, kayak mana kita bilang janji sama orang. Kalau kita bilang hari ini, insya Allah kita usahakan hari ini. Nah, kalau kita bilang besok, kalau kira-kira orang itu nggak sabar, nggak apa-apa cari tukang lain, kita pun nggak ada bermasalah. Karena kita kita melayani konsumen ini dengan sebaik-baik mungkin, ya kan. Soalnya ini bukan soal harga, tapi soal kepercayaan. Kalau kita mau cari harga lebih mahal lagi daripada yang biasanya, ya udah carikan aja. Tapi kalau saya nggak, kita yang pertama cari kualitas, yang kedua mengasihi kepada customer kita, berarti kepuasan. Yang ketiga ya kita mencari kejujuran. Oke kawanku,
EPAM-nya pun udah siap kita tangani semua. EPA pun udah bersih, dalam parit pun lemut tadi udah berkerak, udah banyak. Ini sekarang udah mandingan, gak ada lagi lemut. Blower pun tadi udah warna debu, sekarang udah menjadi warna hitam kayak macam semula, kayak macam masih baru. Ini penampakannya. Ini yang kita injakan karena posisi AC di atas lemari ya. Kita injakan berarti kita berdiri di atas lemari. Cuma agak rawan sedikit kawanku. Sesudah siap semua ya, udah siap kita tangani barusan. Ini baru kita proses pemasangan casing balik ya kawanku ya. Kalau nggak kita pasang casing balik, takut nanti kan marah yang punya kan. Bang, loh, kok nggak dipasang casing balik bang? Tadi kan sebelum abang cuci AC kan masih ada casing cantik lagi, kinclong lagi, mantap kan, walaupun ya bocor sih. Cuma masa udah siap abang cuci nggak abang pasang lagi, kan nggak cantik kayak gitu bang. Apa yang kita mau jawab gitu? Makanya casing kita pasang balik. Baut yang kurang kita tambah. Yang penting di mana ada letak lubang baut kita burkan semua. Biar apa? Biar AC nggak mudah jatuh. Karena di saat pabrik menciptakan sesuatu benda, pasti dia nggak kurang apapun. Nah, kan ini kan AC ini sebelum kita cuci bocornya udah parah nih. Sensornya aja udah basah, hampir kena elektroniknya. Coba kalau kena elektronik kan musibah juga kita. Musibahnya kayak mana musibah? Kita dari Aceh Tamiang pergi ke Langsa lagi, kita bawa modulnya ya kan, kita bawa modul lagi, habis itu kita tunggu lagi, ribet kali. Makanya begitu kita tengok modulnya hampir kena kena air, kita buka modul modul sensornya ya, jangan salah modul sensornya kita cuci pakai minyak kayu putih. Pakai minyak kayu putih bisa juga, pakai bensin bisa juga dicucinya, ataupun pertalite yang mudah kering lah, jangan nama air. Kalau air kan lama kali dia, kita jemur lagi. Oke, udah siap kita cuci semua, udah siap kita pasang kapnya. Kita lap juga, jangan karena tadi kotor bekasan kita pegangan. Ini penampakannya sudah siap kita cuci ya, udah cantik ya kan indoornya. Ini baru kita proses outdoornya. Kalian tengok aja sendirilah outdoornya, dingin pun udah kurang, AC pun udah bocor. Coba kalian tengok kondensornya pun kalau kita bilang glowing ya, glowing juga sih, glowing kotor ya kan. Dan jangan lupa kayak kawanku ya, kita saling membantu ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan share juga kepada teman-teman kalian semua. Karena subscribe itu nggak kena biaya loh, cuma kita tekan-tekankan aja ya kan. Dan kita bagi-bagi kepada kawan kita semua, biar akun Udin Tukang AC Kota Langsa biar rajin lagi dalam memposting video-video selanjutnya nanti. Oh ya kawanku, coba kalian tengok airnya kawanku ya, Masya Allah, hitam udah kayak macam air kopi ini ya kan. Kayak mana nggak hitam? AC udah berapa bulan nggak dicuci kayaknya. Ini posisi outdoornya di dalam bekasi mobil, entah bekasi kereta, saya nggak tahu. Cuma nggak apa-apa juga, bisa kita taruh di sini. Karena apa? Ruangan terbuka. Kayak mana masuk ruang itu kan tertutup bang. Yang masuk ini kita bilang ruangan terbuka, angin, hawa udara, ataupun kita bilang sirkulasi udaranya ada pemasukan pengeluaran, ada angin gitulah. Habis itu pun bagasinya besar, bukan kecil. Beda dengan kita taruh outdoornya di dalam kamar mandi, itu kan udah mencekek kali itu kita siksa dia. Makanya kadang-kadang ada juga kayak macam kita dapat kayak kemarin tuh, banyak tempat yang kita dapat ditaruh outdoornya dalam kamar mandi. Ada video-video yang udah kita posting, satu video kalau nggak salah AC LG ditaruh outdoornya di kamar mandi. Kata yang pasang nggak apa-apa bu, di sini lebih dingin lagi. Begitu orang mau mandi AC hidup, baru terasalah panasnya. Iya panas lah, karena kan outdoornya itu kan mengeluarkan hawa panas. Beda di dalam, kalau di dalam dia kan mengeluarkan hawa dingin.
Semakin AC dikeluarkan hawa panas, insya Allah AC-nya dingin dengan maksimal kebiasaannya ya. Ada juga kita tertipu dengan AC. Kayak mana masuk bang tertipu dengan AC? AC-nya kita tengok outdoornya luar biasa kalau panas, mantap kali panas. Pipa pun dua-dua basah. Kecil besar pipa dua-dua basah. Tapi yang nggak sanggup aku pikir kenapa AC-nya di dalamnya nggak dingin. Itu ada dua faktor biasanya. Yang pertama salah pemasangan. Yang kedua bisa jadi kamar besar nggak sesuai. Kadang-kadang kita orangnya kayak ini, kamar besar. Kadang-kadang kamarnya 3x3, 4x4. Habis itu tingginya ke atas 4 meter, 3 meter. AC setengah PK. Dari mana datangnya dingin? Dari mana? Coba kalian komen di dalam komentar. Dari mana datangnya dingin kalau AC posisinya setengah PK kamar besar? Dia semua kan ada ukurannya. Kalau AC setengah PK 3x3, 3x4 itu udah mantap. Tingginya 2 meter ataupun 2 meter setengah, itu insya Allah AC udah dingin. Oh bang, kamarku kecil loh bang, 3x3, tingginya 2 meter tapi AC kurang dingin. Berarti itu salah pemasangan. Di mana salah pemasangan man? AC ini kalau AC kita bilang AC merek SAP UCY ataupun AC Cina ini, yang merek Cina ya SAP ini kan, pasti di samping sambungan itu di bawahnya ada label yang warna kuning. Di situ ada diterangkan AC ini wajib divakum. Itu semua AC ya, bukan kita bilang bukan khusus untuk AC Cina aja yang kita vakum, tapi semua AC yang bersifat dengan freon R32 sama R40 itu wajib vakum. Karena kenapa? Tertulis di situ AC ini wajib divakum. Apabila nggak divakum berarti dinginnya nggak keluar, kayak gitulah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih, cuma yang lebih pasti kalian baca sendiri di label itu. Pokoknya intinya AC wajib divakum. Apabila nggak divakum AC-nya nggak keluar lah hawa dinginnya ya kan. Karena kalau Udin tukang AC Kota Langsa, jangankan R22 R32, semua AC aku vakum, semua brand aku vakum. Oke, terima kasih udah siap kita tangani kita bilang indoor sama outdoornya. Ini hasil penampakannya sudah siap kita cuci ya. Dan terima kasih banyak kepada kawan-kawanku semua yang sudah menyaksikan channel Udin Tukang AC Kota Langsa. Semoga tutorial ini cepat berkembang ataupun cepat bisa yang kalian tiru, dan ini hasilnya. Dan air pun dan cedah mendukung channel Udin Tukang AC Kota Langsa. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.